Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa STI Surakarta. Untuk kali ini masih dengan mata kuliah etika profesi seperti yang sudah pernah saya sampaikan di perkenalan sebelumnya, bahwa untuk setengah semester ini kemungkinan kita akan lebih membahas ke etika bisnis. Baru setengah semester berikutnya kita akan bahas etika profesinya. Untuk tatap muka yang pertama, kita akan sama-sama pelajari mengenai konsep dasar etika. Ya, kita akan step by step mengenal apa itu etika, kemudian etika bisnis, dan pada akhirnya nanti etika profesi. Oke. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, ya, baik di lingkungan terkecil, ya, masyarakat sekitar, kemudian lingkungan kerja, kemudian kehidupan bernegara, kemudian juga pergaulan dalam berbagai segi, ya, maka kita perlu, ya, dalam melakukan pergaulan tersebut kita perlu aturan, ya, suatu sistem yang bisa mengatur bagaimana kita sebagai manusia bergaul, saling menghormati satu sama yang lain, sehingga dalam aktivitas pergaulan tersebut tidak merugikan ataupun tidak membuat pihak lain merasa tidak senang ataupun dirugikan. Nah, sistem tersebut bisa kita kenal dengan tata krama, sopan santun, protokoler, dan lain sebagainya. Nah, etika itu sendiri, ya, dari istilah katanya, dari asal katanya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, ya. Jadi kalau ethos, kadang kita juga kenal kata ethos, ya, kita serap dalam bahasa Indonesia, ya, ethos, ya, yang merupakan kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Jadi asal kata etika adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Nah, etika ini seringkali, ya, kita samakan, ya, seringkali kita persepsikan bahwa etika itu sama dengan moral, ya, padahal moral itu sendiri juga berasal dari bahasa yang lain, yaitu bahasa Latin, yaitu mos, di mana artinya adalah cara hidup ataupun kebiasaan. Nah, kurang lebih sebenarnya antara etika maupun moral, ya, ada beberapa persamaan dan juga ada beberapa perbedaannya, ya. Jadi walaupun kita seringkali sulit membedakan etika atau moral, gitu ya. Nanti di slide-slide berikutnya kita akan lihat perbedaan maupun persamaannya. Kita kupas dulu pengertian dari etika, ya. Banyak sekali pengertian dari etika. Saya uraikan atau saya cuplik beberapa saja. Yang pertama dari Bertens, ini termuat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada 3 pengertian dari etika yang tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut. Yang pertama, etika merupakan nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang ataupun kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi di sini etika merupakan nilai dan norma moral bagi individu ataupun kelompok. Kemudian pengertian yang kedua, etika juga berarti kumpulan asas ataupun nilai moral. Contohnya di sana diberikan kode etik. Seperti yang kita tahu bahwa kita mengenal beberapa kode etik berbagai profesi, ya, seperti profesi akuntan, mungkin ada profesi yang terkait dengan hukum, profesi dokter, dan lain sebagainya, di mana masing-masing tentu mempunyai kode etik, ya, kumpulan asas-asas atau nilai-nilai moral. Yang ketiga, pengertian etika dalam KBBI tersebut
diartikan sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk. Ilmu tentang yang baik atau buruk, atau sering juga disebut dengan filsafat moral. Nah, di sini etika baru menjadi suatu ilmu ya kalau nilai baik dan buruk ya seringkali kita sudah kenal atau ditanamkan sejak kita kecil dahulu. Oh, ini baik boleh dilakukan, ini buruk tidak boleh dilakukan. Nah, nilai-nilai itu, nilai-nilai moral tersebut baru menjadi etika bila mana nilai-nilai atau asas-asas tersebut menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian yang sistematis dan metodis. Maksudnya bagaimana? Jadi nilai baik dan buruk itu ya akan menjadi ilmu dalam etika bila mana kajiannya ya kita perlu kaji lagi, tidak hanya mengetahui oh ini baik ini buruk ya, kita perlu pengkajian lebih lanjut ya agar kita bisa menentukan ya mempunyai pendirian tertentu akan suatu sikap, terutama tentu sikap-sikap yang baik ya. Jadi di sini baru menjadi ilmu bila nilai-nilai tersebut ya ditelaah lebih jauh menjadi bahan refleksi bagi penelitian yang sistematis dan metodis. Itu menurut Bertens ya. Kemudian saya kutipkan lagi satu pengertian lain ya. Menurut Velasquez di mana ethic has to do with my feeling tell me is right or wrong. Jadi etika terkait dengan rasa ya. Rasa atau perasaan di mana rasa itu memberikan sinyal ya, memberitahukan kita apakah ini baik atau buruk seperti itu. Kemudian ethics has to do with my religious beliefs. Jadi tentu etika terkait dengan kepercayaan atau agama yang kita anut. Ya, jadi nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama. Being ethical is doing what the law requires. Ya, jadi menjadi etis, ya, menjadi etis adalah menjalankan apa yang hukum minta atau wajibkan. Jadi atau apa yang diinginkan oleh hukum itulah yang harus kita jalani. Ya. Kemudian ethics consists of standards of behavior our society accept. Ya, jadi etika terdiri dari atau di dalamnya mengatur atau ada standar dari perilaku yang diterima oleh masyarakat. Ya, jadi standar perilaku yang diterima di masyarakat. Nah, itu beberapa pengertian etika. Nah, bagaimana dengan moral ya? Moral merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi dalam hubungannya dengan masyarakat. Ya, jadi dalam berkehidupan ya, dalam bermasyarakat ada berbagai nilai yang harus kita taati atau patuhi. Ya. Nah, ada beberapa jenis moral. Yang pertama moral ketuhanan. Moral ketuhanan tentunya terkait dengan keyakinan ataupun mungkin agama yang kita anut, di mana di sini berhubungan dengan hal keagamaan berdasarkan dengan ajaran tertentu. Kemudian ada juga moral kesusilaan terkait dengan kesusilaan ataupun nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat. Ya. Kemudian ada juga ideologi. Kalau ideologi ini mungkin lebih luas lagi, ini terkait dengan semangat kebangsaan ya dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara ya, jadi ideologi. Kemudian yang keempat ada moral, disiplin dan hukum. Nah, di sini terkait tentu saja adanya kode etik ya, kumpulan azas ataupun aturan-aturan tadi yang berupa kode etik, juga aturan-aturan hukum yang berlaku. Nah, di sini apa persamaan etika dan moral? Ya, di sini keduanya sama-sama mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku dan sikap dan perangai yang baik. Ya,
Ya, mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Tentu saja kita harus menjalankan yang baik dan menghindari atau meninggalkan yang buruk. Kemudian keduanya merupakan prinsip atau aturan hidup manusia ya, untuk menakar harkat dan martabat kemanusiaannya. Ya, makin tinggi harkat dan martabatnya, tentunya prinsipnya juga akan semakin kuat ya. Kemudian berikutnya, baik etika maupun moral ya merupakan pengaruh yang didapat dari berbagai aspek dalam kehidupan seseorang ya, baik dari pendidikannya, mungkin dari keturunan dan kepribadiannya sejak lahir ya, dari lahir kecil ya sampai dewasa, kemudian juga tentu saja pengaruh lingkungan ya, penyesuaian lingkungan. Jadi keduanya mempunyai persamaan-persamaan tersebut. Atau bisa juga kalau diringkas ya, persamaan-persamaan yang terjadi antara moral dan etika. Yang pertama, objeknya adalah perbuatan manusia ya, tentang perbuatan manusia. Ukurannya adalah baik dan buruk ya. Jadi kalau yang sisi satu baik, berarti yang sisi yang lain itu adalah hal yang buruk atau sebaliknya. Kemudian tujuan dari keduanya adalah sama-sama membentuk kepribadian manusia agar menjadi baik tentu saja. Nah, bagaimana dengan perbedaannya ya? Yang pertama kita bisa tinjau dari sisi pengertian ya. Etika adalah ilmu filsafat. Jadi di sini etika itu cenderung ke ilmu ya. Ilmu filsafat yang mempelajari tentang baik buruknya sesuatu. Ya, sebenarnya baik ataupun buruk kita sudah tahu ya, kita sudah diajarkan ya dari sejak kecil ya, kemudian dari lingkungan dan lain sebagainya ya. Nah, kalau moral itu adalah kebiasaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini tadi. Jadi kalau moral, apa yang kita peroleh tadi ya, aturan-aturan sosial yang kita peroleh ya sejak kita kecil, kemudian dalam hidup bermasyarakat. Nah, akan menjadi etika bila itu kita harus kaji dulu. Kalau kita mau mengambil tindakan yang ini secara moral baik ya, tetapi apakah secara etika juga demikian? Nah, biasanya kalau secara moral baik, tentu secara etika juga baik. Tapi kalau secara etika baik, belum tentu juga secara moral itu baik. Ya, tergantung. Kemudian yang menjadi dasar dari etika adalah akal dan pikiran. Ya, jadi kita harus telaah dulu. Ya. Kemudian kalau moral, ya, yang menjadi sumber atau dasar adalah masyarakat. Ya, jadi kadang-kadang aturan di satu masyarakat ya, nilai-nilai yang dianut di satu masyarakat mungkin berbeda dengan nilai-nilai yang dianut di masyarakat yang lain gitu ya. Walaupun secara umum antara baik dan buruk secara umum tentu saja sama ya. Kalau misalnya berbohong itu tentu saja di aturan masyarakat manapun juga tidak baik gitu ya. Kemudian etika tidak selalu diikuti moral, tetapi moral harus diikuti dengan etika ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya kalau suatu aktivitas atau suatu sikap itu dinilai bermoral gitu ya, otomatis atau sekaligus itu biasanya juga beretika. Tetapi yang beretika belum tentu diikuti atau itu sudah dinilai atau sesuai dengan aturan moral gitu ya. Kemudian dalam etika bersifat filosofis ya, jadi filosofi perlu penjelasan atau telaah lebih jauh. Dalam moral bersifat praktis, ini baik, ini buruk, ini perlu dilakukan, ini tidak, dan lain sebagainya. Nah, mengapa kita harus mempelajari etika? Ada beberapa tujuan dan manfaat.
bila mana kita mempelajari etika. Ya, di sini dapat tercipta hubungan yang harmonis, serasi, saling menguntungkan di antara kelompok manusia baik sebagai individu, kelompok maupun institusi. Jadi dalam pergaulan ya, baik kita sebagai individu, sebagai kelompok, warga masyarakat maupun dalam institusi, ya, dalam perusahaan. Ya. Kemudian kita dapat melakukan orientasi dan berpikir kritis terhadap nilai-nilai dan perilaku yang berkembang di masyarakat. Ya, jadi nilai-nilai baik dan buruk itu dalam masyarakat bisa berkembang, ya, dengan berjalannya waktu itu akan berkembang. Nah, disitulah letak etika ya, yang memerlukan telaah atau pemikiran yang lebih jauh ya, untuk berpikir kritis bahwa yang baik juga sekaligus beretika gitu ya. Kemudian dapat membantu suatu pendirian atau sikap dalam beragam pandangan dan moral ya. Jadi menurut moral ini baik, tetapi juga sekaligus juga baik menurut etika ya. Walaupun kadang-kadang seperti disampaikan sebelumnya tadi, etika belum tentu diikuti oleh moral gitu ya. Jadi yang beretika juga belum tentu itu sesuai dengan moral yang dianut ataupun nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Ya, walaupun tadi juga disampaikan bahwa secara umum sih antara baik dan buruk sih sama ya, dianut oleh masyarakat. Tetapi kadang-kadang ada nilai-nilai yang bagi masyarakat tertentu itu diperbolehkan, tetapi di masyarakat yang lain tidak. Kemudian klasifikasi etika. Etika bisa dipilah-pilah menjadi beberapa jenis. Yang pertama etika deskriptif. Ya, di sini objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku yang sifatnya membudaya. Kemudian yang etika normatif. Ya, kalau di etika normatif, sikap dan perilaku harus sesuai dengan norma dan moralitas berdasarkan acuan secara umum. Ya, entah dia dari latar belakang apa, secara umum ada etika ataupun norma-norma yang mengatur. Nah, itu namanya normatif. Kemudian ada juga etika deontologi. Nah, di sini ya, etika yang didorong dengan suatu kewajiban untuk berbuat baik. Jadi kita berbuat baik itu karena itu wajib. Nah, itu yang dikatakan oleh etika deontologi. Jadi kita wajib berperilaku yang baik. Ya, kemudian kalau etika teleologi, di sini diukur dari tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku kegiatan. Jadi aktivitas apa yang akan dilakukan itu akan dinilai baik jika tujuannya baik ya. Jadi di sini sesuatu dikatakan baik jika tujuannya baik gitu ya. Kemudian ada etika relativisme ya. Etika di sini tidak berlaku secara global, makanya dikatakan relatif. Jadi mungkin baik bagi sekelompok masyarakat belum tentu juga sama baiknya dengan kelompok masyarakat yang lain ya. Di sini sesuai dengan adat istiadat lokal, regional, konvensi dan lain sebagainya. Jadi di sini hanya berlaku bagi kelompok parsial ya, jadi sebagian saja, bukan keseluruhan seperti dalam etika normatif. Nah, di sini kita akan lihat sistematika etika. Ya, jadi etika itu sebenarnya cakupannya cukup luas ya. Jadi nanti kita akan tahu di mana letak etika bisnis ataupun etika profesi ya. Jadi secara umum etika dibagi jadi dua, etika umum dan etika khusus ya. Kalau yang etika umum tentu saja di sini norma-norma atau prinsip-prinsip yang ada adalah secara umum ya. Normatif ya, bisa dikatakan normatif ya. Jadi di sini dasar bagaimana manusia bertindak secara etis. Nah,
Kalau khusus di sini etika yang secara umum tadi diterapkan dalam bidang kehidupan yang lebih spesifik atau khusus. Nah, etika khusus itu sendiri dibagi menjadi dua, etika individual dan etika sosial. Ya, kalau individu tentu saja menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Kalau sosial, kewajiban sikap dan perilaku manusia sebagai anggota masyarakat atau anggota umat manusia. Nah, etika sosial itu sendiri dipilah lagi atau dibagi lagi apakah bersikap terhadap teman, ya sesama rekan kerja, rekan dan lain sebagainya, ataukah sikap atau etika terhadap keluarga, etika politik, etika bisnis, etika masyarakat, dan etika profesi. Jadi dari bagan ini kita akan tahu bahwa etika bisnis dan etika profesi adalah etika umum yang berlaku di bidang yang spesifik. Kalau etika bisnis ya berarti di bidang bisnis, kalau etika profesi berarti di bidang profesi. Ya, kalau untuk etika profesi mungkin ada pengacara, hakim, dokter, teknik, dan lain sebagainya. Kemudian ada berbagai faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Jadi etika ini ada, sekaligus juga kemungkinan untuk dilanggar juga ada. Nah, kenapa? Kita sudah tahu ini baik, ini buruk. Ya, kemudian kita sudah telaah bahwa ini adalah kegiatan atau aktivitas atau tindakan yang beretika dan yang ini tidak. Tapi seringkali kita masih langgar, ada yang melanggar gitu ya. Kenapa gitu? Yang pertama disebutkan mungkin karena faktor kebutuhan individu. Contohnya saat seseorang melakukan korupsi, alasannya ya kan alasan ekonomi, ya karena merasa kurang dan lain sebagainya. Kemudian kemungkinannya tidak ada pedoman yang jelas atau seringkali dikenal dengan area abu-abu atau gray area, sehingga tidak ada aturan yang spesifik mengatur perilaku tersebut, sehingga ini tidak diatur bahwa ini benar-benar baik atau ini benar-benar tidak baik atau buruk, ya maka ini bisa dilakukan. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian perilaku dan kebiasaan individu, ya karena kan namanya kebiasaan ditanamkan, diperoleh dari sejak kecil, kemudian terpengaruh lingkungan masyarakat. Nah, kebiasaan terutama kebiasaan yang kurang baik, yang terakumulasi dan tidak terkoreksi. Nah, itu bisa menimbulkan pelanggaran etika. Kemudian lingkungan yang tidak etis, adanya pengaruh dari komunitas. Nah, seperti itu. Mungkin lingkungannya ya banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, ya sampai ada kita pernah dengar bahwa di suatu kampung ya banyak masyarakatnya yang mabuk-mabukan atau banyak masyarakat yang mengemis, kaya di kampung kaya ya kan, tapi ternyata pekerjaannya mengemis. Nah, seperti itu. Perilaku orang yang ditiru, kadang-kadang kita punya panutan yang ternyata itu kurang baik. Nah, kita tentu saja harus memilih dan memilah ya mana yang patut untuk ditiru, mana yang tidak. Seperti itu. Jadi jangan asal karena terkenal ya sedang viral kita ikut-ikutan, padahal tindakan tersebut juga kurang baik ataupun merugikan. Jadi jangan ditiru walaupun yang melakukan adalah mungkin kita memfavoritkan atau kita menyukai orang tersebut ya. Jadi jangan sampai malah melanggar etika, membuat kita melanggar etika. Nah, apakah ada sanksi apabila kita tidak atau kita melanggar etika? Tentu saja ada ya.
Kita bagi sanksinya menjadi 2, sanksi sosial. Biasanya di sini untuk pelanggaran-pelanggaran etika yang skalanya relatif kecil atau kesalahannya ringan sehingga mungkin bisa dimaafkan. Untuk skala yang besar ya merugikan pihak lain ya atau mungkin banyak pihak, maka biasanya sanksinya adalah sanksi hukum. Ya, baik hukum pidana maupun hukum perdata, tentu saja terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Ya, apakah itu cenderung ke kasus pidana atau kasus perdata. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kita kali ini. Silahkan untuk menambah wawasan Anda bisa pelajari referensi dari berbagai sumber yang ada, baik yang saya tampilkan ataupun sumber-sumber yang lain di luar itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.